Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pajafam, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman semua, hari ini saya sedang berada di Merkur, di Bengkulu, dalam kegiatan pendampingan tahap 3 Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Pada hari ini saya akan berbagi informasi terkait manajemen pakan yang diterapkan di peternakan kami Padang Jaya Farm. Nah, jadi bagaimana sih Padang Jaya Farm dalam mengelola manajemen pakan ayam petelurnya? Nah, di channel ini kita akan membahas tuntas terkait strategi manajemen pakan ayam petelur yang diterapkan di Padang Jaya Farm. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana sih proses pemberian pakan ayam petelur yang dilakukan oleh Padang Jaya Farm? Ya, jadi Padang Jaya Farm itu dalam memberikan pakan ayam petelur itu dilakukan 2 kali sehari ya. Yang pertama adalah pagi, kita melakukan pemberian pakan jam 6 dan sore hari yaitu pada pukul 3. Nah, untuk yang pagi hari kita hanya memberikan sekitar 40% dan untuk yang sore hari kita memberikan 60% karena ternak ini nafsu makannya ada di sore hari. Kemudian pakan ini yang kita berikan ini merupakan pakan yang diproduksi sendiri oleh Pajafam ya. Kita ada komunitas namanya Kelompok Usaha Bersama Pajafam. Nah, komunitas ini memproduksi pakan yang nantinya pakan ini digunakan oleh peternak-peternak yang berada di anggota Kelompok Usaha Bersama Pajafam ini. Nah, jadi saya akan bercerita apa saja sih bahan utama penyusun ransum yang kita produksi ini. Yang pertama tentunya adalah jagung ya. Nah, jagung ini kita dapatkan di para petani jagung lokal yang ada di sekitaran Kecamatan Padang Jaya. Nah, kalau kita kekurangan bahan, baru kita mencari di sekitaran Arga Makmur atau kemudian di daerah lain yaitu misalkan di Lubuk Durian. Nah, selain jagung, bahan baku lain adalah dedak. Nah, biasanya kami mendapatkan bahan baku dedak itu yang pertama dari Kabupaten Lebong. Kemudian kita juga biasa mendatangkan dari Kota Bengkulu, itu dari daerah Dendam. Kemudian terkadang kita juga mendatangkan dari daerah Kemumu ya, yang di Harga Makmur. Nah, selain itu kita juga menggunakan pakan sumber protein, itu kita tetap menggunakan pakan komersil ya, maksud saya menggunakan konsentrat ya sebagai sumber proteinnya. Nah, komposisinya berapa persen masing-masing dari bahan tersebut? Yang pertama untuk jagung. Nah, jagung ini sebagai sumber energi kita menggunakan 50%. Kemudian kita menggunakan dedak itu maksimal 15% dan konsentratnya itu 35%. Nah, sekitar 1 bulan ini Pajafam, KUB Pajafam, kita mencoba berinovasi menurunkan harga pakan dengan cara mensubstitusi protein ini berbahan salah satunya berasal dari bungkil inti sawit ya. Kita menggunakan 5% bungkil inti sawit dan sisanya 30% menggunakan konsentrat komersil seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan penggunaan pakan mixed dengan yang komersil? Nah, teman-teman semua tentunya ada beberapa komponen yang sebagai pembedanya. Nah, yang pertama adalah tentunya feed intake-nya berbeda. Kalau kita menggunakan pakan komersil, untuk di daerah Bengkulu Utara ini, kisarannya adalah maksimal di 115 sampai 120 itu ayam sudah cukup. Cuman, kalau kita menggunakan pakan yang adukan sendiri, itu biasanya sesuai dengan umur tentunya ya, kita bisa sampai dengan 130 gram per ekor per hari. Kalau pakai pakan komersil biasanya 115 atau 120 gram per ekor per hari itu sudah cukup. Nah, ini tentunya menjadi faktor yang bisa kita perhatikan bahwasanya karena kita mengaduk sendiri, jadi tentunya tidak semaksimal penggunaan pakan komersil. Nah, jadi puncak produksinya pun mungkin akan berbeda. Namun kita harus perhatikan bahan-bahan baku yang kita gunakan ini harus berkualitas. Nah, di mana untuk jagung sendiri biasanya kami menggunakan standar adalah kadar airnya 15% itu maksimal. Sedangkan dedak itu tidak banyak mengandung campuran ya, karena sekarang beredar banyak dedak itu yang dicampur dengan gilingan sekam seperti itu.
Jadi kita tetap melakukan seleksi terhadap bahan baku ini. Karena selain kita gunakan di internal anggota KUB Pajafam, kita juga menjual pakan ini ke peternak-peternak yang ada di sekitar Kecamatan Padang Jaya. Nah, itu tentang pakan ya. Jadi teman-teman semua, kita bisa mengaduk pakan sendiri jika bahan-bahan tersebut jagung, dedak, konsentrat itu ada di sekitar kita. Jadi tidak harus menggunakan pakan komersil. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi para calon-calon peternak muda, peternak milenial yang ingin berwirausaha di bidang peternakan ayam petelur. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ya. Kalau ada kritik silahkan disampaikan nanti karena pasti banyak hal yang masih kurang dari informasi yang saya sampaikan tadi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, begitu. Salam kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.